warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yiyin Dwi Winarni dari SMK Negeri 1 Pangkalan Banteng, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga Program Studi Bisnis Daring dan Pemasaran Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Senin 30 November, saya akan melakukan praktek pembelajaran luring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, sebelum kita mulai, tolong kalian cek apakah ada sampah atau tidak di bawah meja kalian atau di atas meja kalian. Kalau ada, silakan kalian buang ke tempat sampah. Selanjutnya, yang masih duduk, silakan kalian atur jarak duduk kalian. Nah, yang belum dimasukkan baju, silakan dimasukkan bajunya, Mas. Nah, biar rapi, biar ganteng gitu ya. Oke, baik. Semuanya sudah siap. Pelajaran dimulai. Kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas yang mau ketua kelas di sini. Ambian, silakan Ambian dipimpin doa. Baik semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, berarti kita berdoa untuk kebahagiaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya sudah dipimpin doa Ambian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya, Indonesia Raya. Silakan untuk dipimpin ke depan. Putri, Batis. Semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Oke, Ibu absen dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Hadir. Hadir semua ya. Oke, hadir semua. Memang Pak anak-anak ibu itu rajin semuanya. Selalu sehat ya. Asal kita selalu mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak, insya Allah kita akan selalu diberikan kesehatan. Sama memakan makanan yang bergizi agar imun kita terjaga. Baik, selanjutnya, apa ada yang masih ingat materi kita sebelumnya apa? Sebelum kita ke materi, silakan Putri. Analisis kelayakan usaha. Oke, analisis kelayakan usaha. Apa itu analisis kelayakan usaha? Analisis kelayakan usaha adalah analisis yang digunakan untuk mempermudah kita dalam melihat situasi internal dan eksternal. Oke, baik sekali, benar. Jadi analisis kelayakan usaha itu kita lakukan sebelum kita menjalankan usaha. Kemudian, ada yang masih ingat apa sih manfaatnya kita belajar tentang kelayakan usaha? Oke, silakan. Agar kita tidak memulai usaha dengan sia-sia. Benar sekali. Kita siapa lagi? Ibu, Silakan. agar produk yang kita buat tidak salah sasaran. Benar sekali. Ada lagi yang tahu? Ibu, Silakan dia. agar tepat memilih metode pemasaran. Benar sekali. Kata tepat memilih metode pemasaran. Manfaat kita mempelajari kelayakan usaha ya. Kemudian selanjutnya, apa saja sih yang dianalisis dalam kelayakan usaha itu? Apa aja? Ada berapa? Saya Bu, Silakan Aifah. ada 4 Bu. Yang pertama, analisis aspek pasar.
Kedua, analisis aspek pemasaran. Tiga, analisis aspek keuangan. Empat, analisis aspek tenaga kerja. Ya, jadi ada 4 aspek yang kita pelajari minggu lalu ya. Nah, hebat sekali. Ternyata anak-anak itu ingatannya keren semuanya ya. Bagus semuanya, alhamdulillah. Berarti tadi malam belajar nih ya. Belajar. Baik, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kelanjutan dari materi yang kemarin, yaitu setelah kita mempelajari tentang kelayakan usaha, kita pelajari tentang kebutuhan sumber daya usaha. Apa saja sih sumber daya usaha itu? Baik, berikut adalah tujuan dari pembelajaran kita. Jadi untuk KG masih sama dengan yang kemarin ya, tentang menganalisis kebutuhan sumber daya usaha. Keterampilannya adalah membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. Kemudian tujuan pembelajarannya nanti melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan STEAM dan model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu yang pertama mendeskripsikan pengertian sumber daya usaha dengan tepat dan benar. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur sumber daya usaha dengan teliti. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan sumber daya usaha dengan cermat. Dan yang keempat adalah membuat rencana kebutuhan sumber daya usaha dengan teliti. Jadi ada 4 yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini. Oke? Kok kemudian? Oke, berarti ini harus ditambah semangat kalian ini. Coba kalian sekarang berdiri. Oke, kita lakukan permainan ya. Perhatikan ibu ini. Kalian pernah dengar FD Camp tentang Marina menari? Pernah. Ini seperti ini. Nanti namanya adalah Marina. Marina menari di atas menara. Coba yuk kita latihan dulu. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Marijo menari di atas menara. Di atas menara. Marijo menari. Marina Marijo menari di atas menara. Di atas menara. Marina Marijo menari. Oke. Sudah semangat semuanya? Sudah. Siap untuk mempelajari materi baru hari ini? Siap. Ya. Materi kita adalah tentang sumber daya, kebutuhan sumber daya usaha. Nah, kita pelajari dulu tentang sumber daya usaha. Ada yang tahu sumber daya usaha itu apa? Silakan. Sumber daya usaha yaitu kebutuhan untuk menghasilkan produk atau jasa yang kemudian dapat diperjualbelikan oleh sebuah usaha. Oke, benar sekali ya. Jadi sumber daya usaha itu adalah kebutuhan untuk menghasilkan produk atau jasa yang kemudian dapat diperjualbelikan oleh sebuah usaha itu sendiri. Jadi ketika kita sudah mengolah sumber daya usaha, itu tuh produk hasilnya apa sih? Apa kira-kira? Barang dan jasa, Bu. Oke, benar sekali. Jadi, nah, kemudian ada unsur-unsur dari sumber daya usaha. Ada yang tahu apa saja unsur-unsur sumber daya usaha itu? Ya, silakan. Tahu manusia, Bu. Apalagi ada berapa? Ada 6. Sebutkan. Money, material, mekanik, metode, dan market. Oke, jadi ada 6 ya. Ada money, material, bahan baku, mesin, kemudian metode ya, market. Untuk ya. Ada yang tahu? Itu apa? Manusia. Manusia itu siapa sih? Ada yang tahu? Silakan. Manusia adalah orang yang membuat tujuan dan melakukan proses untuk mencapai tujuan perusahaan. Baik, benar sekali. Jadi manusia itu adalah orangnya ya. Orang yang membuat tujuan dan melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa manusia, apakah bisa tercapai tujuan
tujuan dari usaha perusahaan itu? Bisa tidak? Tidak. Jadi tetap harus ada orang yang menjalankan. Semuanya lengkap, mesin ada, mesin sangat canggih, tapi ternyata tidak ada manusia yang bisa mengoperasikan. Kira-kira jalan tidak? Tidak, tentu tidak akan jalan. Jadi manusia itu tetap penting, makanya kalian harus memiliki keahlian, apalagi di bisnis yang sudah serba kreatif sekarang. Semuanya semua serba kreatif. Jadi bukan hanya pengetahuan yang harus kita kejar, tapi keterampilan dan keahlian juga harus kita kejar. Oke, kemudian ada faktor-faktor yang harus diperhatikan ya dalam merencanakan sumber daya manusia. Ada berapa faktor? Ada yang tahu? Ada 4 faktor. Sebutkan apa saja? Faktor analisis jabatan, faktor kebutuhan jabatan, faktor aturan tugas dan tanggung jawab karyawan, dan faktor kebutuhan perekrutan. Benar sekali. Coba kalian analisis gambar di samping ya. Untuk lowongan pekerjaanmu. Nah, coba kalian analisis. Ada yang tahu faktor analisis jabatan di dalam gambar ini dia terletak di mana? Saya Bu, Oke, silakan Anika. terletak pada 1 sampai 11. Jadi benar sekali. Jadi untuk faktor analisis jabatan itu adalah bagian 1 sampai 11. Jadi lamaran kerja. Di situ kan ada syarat pendidikan. Syarat pendidikannya apa? Di sini ada ijazah terakhir. Kemudian kesehatan yang bebas dari COVID. Jadi ini sudah mencakup syarat faktor analisis jabatan ya. Oke, selanjutnya untuk faktor kebutuhan. Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Yang mana ini? Jahit sama tukar penggali. Baik, benar. Jadi untuk faktor kebutuhan jabatan itu kan ada jenis pekerjaan. Nah, jenis pekerjaannya apa? Nah, di situ dijelaskan bahwa yang diperlukan adalah menjahit dan tukang potong kain. Selanjutnya untuk faktor aturan tugas dan tanggung jawab. Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Siap bergabung sebagai tenaga kerja terampil berpengalaman. Ya, jadi di situ ada tugasnya ya. Siapa sih yang akan menjadi tenaga kerja? Yaitu mereka-mereka yang pekerja kreatif. Mereka pekerja kreatif dan siap untuk bergabung sebagai tenaga kerja terampil. Nah, bisa dipahami untuk manusia? Bisa. Selanjutnya untuk uang. Ada yang tahu uang itu apa? Silakan. Uang adalah dana yang dibutuhkan oleh sebuah usaha untuk membiayai operasional usahanya, baik untuk kegiatan produksi maupun penjualan. Oke, benar sekali. Jadi uang itu adalah sumber dana ya, sumber dana untuk membiayai semua biaya yang keluar oleh usaha yang kita jalankan. Nah, ada beberapa hal yang bisa direncanakan untuk sumber daya uang atau money. Ada berapa hal kira-kira yang tahu? Saya Bu, Silakan Ria. ada 5 hal yang diperlukan. Apa saja? Pertama, bahan baku. Yang kedua, tenaga kerja. 3, listrik, telepon, internet, dan biaya administrasi. Keempat, kemasan. Dan yang kelima, bahan perlengkapan atau tambahan. Oke, benar ya. Jadi nanti ketika kalian menganalisis keuangan itu ada 5 hal ini yang harus kalian rencanakan. Uang ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke material. Baik, material. Ada yang tahu material itu apa? Ibu, Silakan Isan. material atau bahan-bahan adalah segala macam bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi barang maupun jasa. Baik, benar sekali. Jadi material itu adalah macam bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi barang maupun jasa. Nah, kira-kira bahan-bahan ini apa saja sih? Bahan baku itu misalkan kalau kita mau usaha pembuatan roti, apa bahan bakunya? Tepung, Tepung. telur, Kemudian kalau kalian mau usaha bisnis mebel, apa bahan bakunya? Kayu. Oke. Ada beberapa manfaat kita bisa melakukan perencanaan bahan baku. Apa sih manfaatnya? Ada yang tahu? Oke, silakan Bim.
pertama, mempunyai standarisasi bahan dalam jumlah, ukuran, jenis, dan merek bahan baku. Yang kedua, mengetahui pemasok atau penyedia bahan baku yang sesuai dengan harga yang bersaing. Yang ketiga, dapat menghitung harga pokok produksi produk yang akan dijual. Benar sekali. Jadi manfaatnya pastinya ketika kita bisa mengkoordinir bahan baku, otomatis kita tidak akan takut kalau stok persediaan akan habis karena jumlahnya selalu tersedia itu. Jadi stoknya selalu ada, otomatis produksi dari perusahaan akan bisa berkelanjutan atau terus menerus. Untuk material ada yang ditanyakan? Tidak. Selanjutnya next kita ke mesin. Apa sih mesin? Ada yang tahu mesin itu apa? Ya Bu, Oke, silakan. mesin adalah alat paling mendasar untuk sebuah barang ataupun memberikan servis jasa. Baik, benar sekali. Jadi mesin itu adalah sebuah alat atau barang yang digunakan sebagai untuk menambah nilai jasa atau nilai barang itu sendiri. Nah, kemudian kalau misalkan suatu produksi tanpa mesin dan hanya manusia aja, kira-kira efektif tidak? Tidak. Nah, contoh usaha yang sangat memerlukan mesin itu apa saja? Jahit, pembuatan kertas, Pembuatan triplek. pembuatan triplek. Masa iya triplek itu harus kita dulu kayunya dikit-dikit gitu tanpa ada apa penghancur kayu gitu kan. Nah, jadi tetap perlu mesin. Nah, tapi tetap ada perusahaan yang tetap mempertahankan manusia, tenaga kerja manusia untuk menjalankannya. Apa kira-kira? Rokok, benar sekali. Nah, jadi pabrik rokok itu makanya dia paling banyak menyerap tenaga kerja. Karena apa? Karena proses pelitingan itu mereka masih menggunakan tenaga manusia. Nah, ada hal yang perlu dilakukan dalam menentukan sumber daya mesin. Apa saja kira-kira? Silakan Andrian. Yang pertama, pilihlah mesin yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan produksi. Yang kedua, teknis mesin dan peralatannya harus diseleksi dengan baik untuk menghindari kecacatan mesin. Ada yang tahu yang lain? Dan bagus, benar sekali Andrian. Ada yang lain bisa menambahkan? Silakan Ihsan. Memantau ketersediaan suku cadang mesin, mengevaluasi hasil penjualan produk atau jasa yang menggunakan mesin tersebut. Oke, benar sekali ya. Jadi ada 4 yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kita harus bisa memilih mesin. Karena ada harga, ada kualitas. Ketika kalian pilih murah, misalkan memang untuk menekan biaya, tapi murah itu tuh awet atau tidak? Oke, terakhir mengevaluasi hasil penjualan produk. Jadi ketika kita menggunakan mesin itu, tolong Adrian diperhatikan. Ibu sedang menjelaskan, jangan pahami sendiri ya. Maaf. Oke, lanjut. Jadi untuk mengevaluasi hasil penjualan tadi, kalian harus evaluasi. Kalian menggunakan mesin itu sebenarnya bermanfaat tidak? Hasil penjualannya banyak tidak? Nah, kalau tidak, berarti harus ada yang diulang kembali. Evaluasi apa sih yang salah dari mesin ini? Kok dia tidak menambah penjualan kita? Oke, sampai sini untuk mesin ada yang ditanyakan? Tidak. Berarti lanjutnya kita ke metode atau metode. Ada yang tahu metode itu apa? Silakan Bim. Metode adalah segala yang dilakukan oleh orang yang tepat dengan cara yang tepat dan pada saat yang tepat. Baik sekali. Jadi metode itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang yang tepat dengan cara yang tepat dan pada tempat yang tepat. Nah, semuanya harus tepat. Nah, metode bisa dilihat dari rencana perusahaan, kebijakan, prosedur, dan data. Jadi seperti ini. Metode itu adalah cara, ya kan, langkah-langkahnya. Misalkan untuk rencana perusahaan. Perusahaan memiliki rencana untuk membuka usaha makanan. Perusahaan
analisa SWOT misalnya. Kita strategi SWOT itu apa? Ya silakan, Grace. Izin ke kamar mandi. Mau izin ke kamar mandi, oke silakan ke kamar mandi. Dari sini kan? Oke. Baik, kita lanjutnya untuk kebijakan. Kebijakan tadi analisis SWOT. Nah, sebagai contoh ada yang tahu analisis SWOT tadi apa? Saya Bu, Silakan. ada 4. Apa saja? Yang pertama, strength, weakness, opportunity, sama threat. Nah, itu termasuk dalam kebijakan metode ya. Kemudian untuk prosedur. Prosedur, ada yang tahu prosedur itu seperti apa? Langkah-langkahnya. Jadi misalkan kalian mau membuat tempe tadi, langkah-langkahnya apa saja? Kedelai Bu. Kedelai harus dibungkus dulu gitu. Ya, kedelai harus diapakan dulu? Hah? Dicuci dulu. Nah, setelah dicuci di apa? Diganti lagi Bu. Direbus dulu dong sayang. Direbus. Setelah direbus langsung dikasih lagi. Tidak, direbus itu kalian diratakan, kemudian dibiarkan dingin, baru dikasih lagi. Dimasukkan ke dalam plastik atau dalam dalam pisang. Kemudian tinggal besok sudah diganti. Itu namanya adalah prosedur. Untuk metode yang ditanyakan? Tidak. Saya Bu, Oke, silakan yang ditanyakan. apakah penggunaan metode akan mempengaruhi kualitas barang? Oke, sebelum Ibu jawab, mungkin ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Silakan. menurut saya itu mempengaruhi kualitas. Misalnya ketika kita menjual keripik pisang, kita harus mengikuti prosedur atau tata cara yang tepat, misalnya dengan membeli pisang yang setengah matang atau dengan kualitas minyak curah. Oh iya, benar sekali. Ada yang menambahkan? Kira-kira? Saya mau nambah dulu. Oke, silakan. Menurut saya, dengan menggunakan mesin spinner untuk mengeringkan juga akan menambah kualitas karena produk benar-benar dipisahkan dengan minyak. Oke, jadi seperti itu ya, Andrian. Jadi tadi contohnya adalah ketika kita mau mengolah pisang, ya Mbak ya, pisang keripik pisang. Nah, apakah kita harus pakai pisang yang masak atau yang agak mentah? Setengah matang. Yang setengah matang kan? Tidak mungkin kita pakai yang matang. Pasti apa hasilnya? Pisang kriuk tidak? Tidak. Ya, jadi lanjutnya merusak ini minyak, gitu kan? Nah, setelah itu, setelah digoreng bagus, kemudian apakah langsung dibungkus? Nah, akan lebih bagus kata Mas Bima tadi dikasih apa Mas Bima? Mesin apa tadi? Mesin spinner. Mesin spinner. Oke, bisa kami ya, Andrian ya. Oke, lanjut kita ke terakhir yaitu tentang marketing atau marketing. Ada yang tahu marketing atau pemasaran itu apa? Silakan. Marketing adalah alat paling mendasar untuk mempromosikan barang ataupun memberikan servis jasa. Jadi di dalam pasar itu terjadi pertemuan antara siapa dengan siapa? Penjual dan pembeli. Terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli. Produk kita kalau kita tidak dipasarkan, apa yang terjadi? Tidak ada pasar, apa yang terjadi? Ya, Tidak laku. Kemudian apa yang terjadi ke kita? Ya pasti. Oleh karena itu kita tuh harus mengenalkan produk kita kepada konsumen. Oke. Dalam melakukan pemasaran ada 3 hal yang menjadi dasar pertimbangan. Ada yang tahu 3 hal itu apa saja? Oke, silakan. penyampaian price, kelebihan apa yang akan didapat oleh konsumen, pemosisian produk, tahu kepada siapa kita akan menawarkan produk, itu pembedaan produk. Oke, benar sekali ya. Jadi ada 3. Yang pertama adalah penyampaian nilai. Jadi ketika kita memasarkan produk kita harus mengenalkan apa sih kelebihan produk kita, perbedaan produk. Nah, perbedaan produk itu seperti apa? Kita harus bisa membedakan produk kita dengan pesaing. Misalkan produknya tuh hampir sama, kita harus tetap membedakan. Apa yang membedakan? Nah, itu yang harus kalian tentukan. Di market ada yang ditanyakan? Ya. Kalau tidak, kita lanjut ke dalam aplikasinya ya. Kalian kan nanti tak suruh untuk merencanakan
merencanakan. Nah, kita belajar dulu seperti apa sih perencanaannya. Nah, coba kalian lihat layar LCD. Di situ ada perencanaan sumber daya uang untuk subsektor arsitektur. Jadi kan kita ini ada banyak subsektor di ekonomi kreatif ya, yang ada arsitektur, desain interior, kemudian iklan, video, itu adalah macam-macam ekonomi kreatif. Nanti kalian silakan cari di internet apa sih ekonomi kreatif itu. Nah, ini adalah salah satunya untuk subsektor arsitektur. Nah, yang diperlukan apa? Untuk money yang kita butuhkan. Di situ ada apa aja? Coba kalian lihat, kalian amati. Ada apa saja? Silakan. Itu ada bahan baku terdiri dari kilogram bernilai 10 juta, 14 juta rupiah. Iya, baik, itu untuk tenaga kerja. Kemudian apa lagi selain tenaga kerja? Kan tadi ada bahan baku, tenaga kerja, terus apa lagi? Kebutuhan. Oke, silakan. Listrik, telepon, dan internet. Nah, Ada 100 juta per bulan. ya benar. Selanjutnya transportasi 200.000 per bulan. Oke, benar. Jadi nanti kalian buat rencana yang seperti ini ya. Nah, untuk nominalnya silakan kalian arah-arah saja. Namanya perencanaan itu direncanakan. Kemudian untuk alat-alatnya, mesinnya, kira-kira perlu mesin apa saja? Silakan kan? Ada jumlah Hah? terdiri dari PC, itu personal komputer dan HP. Untuk jenis-jenisnya komputer atau laptop dan HP Android. Untuk jumlahnya masing-masing 2 unit barang dengan ukuran yang pertama personal komputer dengan RAM minimal 2 GB, untuk HP memori minimal 32 GB, dengan merek untuk laptop atau komputer bebas, dan untuk HP Samsung. Oke, bisa sekalian. Jadi perencanaannya nanti ketika kalian membuat usaha, nanti kalian rencanakan dari keuangannya, dari tenaga kerjanya, dari mesinnya, dari bahan bakunya apa, metodenya gimana, pasarnya siapa, nanti akan kalian ranking seperti ini ya. Kalian ikut kelompok kan menjadi kelompok kecil, 2-2 saja untuk kalian diskusikan di LKPD. Di sini sudah dipersiapkan tentang soalnya, soal yang diskusi, yaitu kalian nanti menganalisis seperti yang kita pelajari tadi, menganalisis apa sih kebutuhan manusianya, kebutuhan uang, material, mesin, metode, sama pemasaran untuk usaha potong rambut. Nah, usaha potong rambut kira-kira perlu alat apa saja. Nah, silakan kalian analisis bersama ya. Setelah itu, kalian nanti mengerjakan soal esai secara mandiri. Bisa dipahami? Mandiri. Yang di kelompok adalah yang poin pertama, kegiatan 1. Yang mandiri adalah poin ke-2 atau kegiatan pembelajaran 2. Oke, silakan Ibu kasih waktu 5 menit untuk diskusi bersama ya. Oke, siap. Jangan lupa dikasih nama, itu sudah ada tempat namanya. Oh, iya benar. Tukang sampah. Hah? Tukang sampah juga. Apa lagi ya? Sudah selesai ya diskusinya bersama. Nah, kita lanjut aja langsung kita bahas di LKPD itu. Oke, masing-masing kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6 nanti mengungkapkan pendapatnya masing-masing ya. Oke, bisa kita mulai dari kelompok 1 untuk keperluan kebutuhan men. Kira-kira apa saja men yang dibutuhkan? Yang pertama, tukang potong rambut. Ya, Karena karena banyak yang antri. Terus yang kedua, tukang cuci rambut 1 orang saja karena jarang ada yang ingin mencuci rambut. oke, ada 2 saja menurut kelompok 1. Kelompok yang lain bisa menambahkan kira-kira tenaga kerja apa saja? Bu, Oke, ada silakan. administrasinya Bu agar tertata rapi. Oke, ya bisa ditambahkan administrasi ya enggak? Silahkan ditambahkan administrasi. Silakan kelompok 2 untuk bagian mana nih? Yang lainnya diperhatikan ya. Yang pertama untuk bahan baku ada sampo, semir rambut, harganya 1.400.000. Tenaga kerja tukang potong rambut untuk 2 orang 3 juta.
Untuk tukang cuci rambut satu orangnya 1.200.000. Administrasi 1.200.000. Terus ada listrik, telepon dan internet 1 juta per bulan. Dan ada transportasi 200 per bulan. Oke, benar sekali. Ada yang menambahkan? Masing-masing kelompok pasti punya hitungan berbeda ya. Nah, untuk tenaga kerja, kira-kira kelompoknya Isa berapa tenaga kerja yang kalian buat perencanaan? Tukang potong rambut 3, gajinya 5 juta. Tukang cuci rambut juga gajinya 3 juta. Administrasinya 1 aja, gajinya 2 juta. Oke, jadi namanya perencanaan, karena merencanakan boleh dong suka-suka ya adanya, tapi tetap harus disesuaikan dengan standar. Jangan kalian bikin terlalu tinggi. Kalian menggaji karyawan terlalu tinggi, kira-kira apa yang terjadi? Iya kalau rame, kalau tidak. Nah, atau kalian bisa buat anggaran seperti ini. Jadi pembayarannya itu tergantung pada berapa kali dia memotong rambut. Semakin dia tambah banyak, semakin dia tambah dapat gaji komisi banyak. Oke, bagus sekali kelompok 2. Kemudian sekarang kelompok 3 ya, material. Kira-kira perencanaan material kelompok 3 di mana? Dari material ada bahan baku, sampo, semi rambut, rambut. Bisa menambahkan? Silakan. Vitamin rambut. Ya benar, vitamin rambut juga bisa ya. Nah, bisa vitamin rambut. Yang lainnya? Apa? Iya, punya rambut. Punya rambut juga bisa untuk kita jadikan sebagai bahan baku. Kelompok 4 sekarang ya, untuk mesin. Kira-kira kelompok 4 untuk kelompok mesin gimana? Mesin yang dibutuhkan kursi pangkas, kaca, meja berlaci, lampu, sisir, gunting, dan tali. Oke, ada yang bisa menambahkan? Silet? Apalagi? Mungkin namanya tuh pisau cukur, bukan pisau dapur ya. Pisau cukur. Untuk mesin tadi bisa diterima ya semuanya ya. Kemudian untuk metode, kira-kira metodenya untuk ini apa? Tentunya kami menawarkan model rambut yang kekinian atau sesuai dengan keinginan konsumen. Itu metodenya ya. Oke, ada yang lain bisa menambahkan metodenya? Jadi metode di sini adalah cara mengukur rambutnya. Nah, kalian seperti apa metodenya? Misalkan metode untuk mengatasi anak kecil yang nangis misalnya. Gimana metode kalian kira-kira? Kasih mainan. Kasih mainan. Jadi metode itu adalah cara-cara untuk menarik perhatiannya ya. Oke, bisa diterima. Baik, selanjutnya terakhir adalah marketing. Siapa kelompok terakhir? Silakan. Target pasarnya adalah semua masyarakat wilayah Kota Banteng dan sekitarnya. Dan promosi menggunakan spanduk. Oke, promosi menggunakan spanduk. Semuanya setuju? Setuju. Ada yang menambahkan? Ada yang lain mungkin kira-kira kelompok lain? Pakai media sosial. Silakan Adrian, kelompok Adrian apa? Menggunakan media sosial. Menggunakan media sosial. Oke, yang kita manfaatkan siang media gratis, tidak perlu membayar. Baik, terima kasih kalian sudah berdiskusi dengan baik. Nah, selanjutnya silakan kalian mengerjakan ini ya, yang tergantung di videonya. Dikerjakan selama 10 menit cukup? Oke, silakan dikerjakan. Sudah habis, silakan dikumpulkan ke KPD. Yang dari belakang pesan ya. Kalian sudah melakukan diskusi, kalian sudah mengerjakan LKPD-nya. Selanjutnya materi kita ini kan sudah berakhir. Nah, kalian sudah melakukannya dengan sangat baik. Selanjutnya, ada yang bisa memberikan refleksi dari apa yang kita pelajari hari ini? Saya Bu, Silakan. setelah belajar materi hari ini, saya jadi tahu Bu tentang sumber daya usaha itu apa aja. Oke, apa aja ternyata sumber daya usahanya?
bahwa setiap sumber daya usaha itu terdiri dari money, material, mesin, metode, dan market itu saling berkaitan hubungannya dengan usaha yang dijalankan. Oke, jadi refleksinya kalian sekarang sudah bisa mengetahui ya apa yang kita pelajari hari ini kan tentang apa tadi? M. Selanjutnya kita simpulkan bareng-bareng ya hari ini apa yang sudah kita pelajari ya. Oke, tadi kita pelajari tentang sumber daya usaha. Sumber daya usaha itu apa? Siapa tadi yang bisa menjawab? Ya Bu, Silakan. sumber daya usaha yaitu kebutuhan untuk menghasilkan produk atau jasa yang kemudian dapat diperjualbelikan oleh sebuah usaha. Oke, benar sekali ya. Kemudian sumber daya usaha tadi unsurnya ada berapa? Apa saja? Oke, materi kita sudah berakhir. Selanjutnya kita melakukan evaluasi ya untuk mengukur kalian sudah memahami atau belum tentang pelajaran yang sudah kita bahas hari ini. Selanjutnya nanti kita evaluasi, kita bahas bareng-bareng ya untuk mengetahui nilai kalian langsung. Oke, silakan dikerjakan. Ada nama yang harus kalian tulis loh ya, jangan lupa. Jangan contekan ya, kerjakan sendiri. Kalau kalian memahami, bisa output 100 semuanya. Waktunya adalah 10 menit. Total soalnya adalah 10. Silakan dikerjakan. Sudah? Oke, kita koreksi bareng-bareng ya. Coba nomor 1 apa? Jawabannya? Nah, itu apa? Jarang. Oke, ada yang salah? Ada. Nomor 9 belum? Metode. Oke, silakan kalian tulis sebenarnya berapa, salahnya berapa. Ada yang dapat 100? Ada. Punya siapa? Dari 2. Wah, selamat Ridwan. Ada lagi? Punya siapa? Punyanya Ahmad Santani. Baik, kalian dapat 100. Kalau sekian banyak ya, 9. Nomor 9. Berapa? Wah, masing-masing dapat 8. Yang dapat 7? Tunggu dulu, karena nilainya masih ibu tambahkan dengan LKPD yang kalian buat tadi. Jadi, nanti nilainya kalian akan keluar, akan ketahuan siapa yang belum tuntas dan siapa yang tidak tuntas. Yang belum tuntas nanti akan ada remedi buat kalian. Tuntas, maka kalian akan kasih tugas pengayaan buat kalian. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, ya dikumpulkan lagi. Baik, kita sudah melakukan serangkaian pembelajaran ya. Nah, kalian sudah melakukan diskusi, sudah bertanya jawab, sudah melakukan yang terbaik hari ini. Selanjutnya, Ibu mengingatkan bahwa minggu depan kita mempelajari materi tentang sistem produksi produk usaha. Tolong dibaca dulu sebelum kita mulai pembelajaran ya, biar nanti ada pemahaman dulu dari kalian. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, karena kita awali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa juga. Silakan dipimpin doa atau apa ya? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita akhiri dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, bagi sekian. Wassalamualaikum